Yo movie lovers, selamat datang di channel Adik Tiri Bioskop 21, apalagi kalau bukan di Oke, gimana kabar kalian semua? Apakah baik-baik saja? Semoga, ya saya doakan semoga dalam keadaan sehat tanpa kekurangan satu apapun ya. Dan kali ini saya hadir lagi untuk menceritakan alur sebuah film bertemakan horor dengan judul Aftermath, rilis 2021. Anda bisa tonton film ini dari situs layanan streaming berlangganan yang berbasis di kota tempat saya biasa nongkrong, di Los Gatos, California. Apalagi kalau bukan di Netflix, tapi tidak di sini, saya berikan gratis untuk Anda. Yes, tanpa membuang-buang waktu dan kuota Anda, saya ucapkan selamat menyaksikan. Kenakan headset, pastikan volume dan jarak tonton Anda pada posisi yang nyaman, tutup jendela, periksa barang-barang bawaan Anda. Jika terjadi kehilangan, itu bukan tanggung jawab kami. So, jangan kemana-mana. Mari kita sambit. Inilah film dibuka di mana terdengar seseorang yang sedang menghubungi 911, yang mana kita ketahui bersama bahwa nomor tersebut adalah nomor pengaduan jika seseorang dalam posisi terancam yang bisa berdampak buruk terhadap nyawanya dan sudah barang tentu sangat membutuhkan pertolongan di lokasi kejadian. Belum sempat menjelaskan apa yang terjadi, tiba-tiba kemudian scene mengarah ke tiga orang ini, di mana Kevin Dadih dan dua rekannya yang berprofesi sebagai petugas pembersihan di tempat kejadian perkara sedang membersihkan lokasi tersebut. Dan parahnya, setelah menyelesaikan pekerjaannya, mereka membuat lelucon satu sama lain dengan melibatkan orang yang meninggal di lokasi itu. Sehingga tak disangka, Robert dan Claudia yang merupakan tetangga sekaligus kerabat korban mendengarkan dan menganggap mereka berperilaku sangat tidak sopan. Dan tentu saja membuat mereka marah. Thank you for choosing us. Let's hope it's a one-off. Dan kita perkenalkan, inilah Natalie Dedich. Terlihat selintas ia adalah seorang desainer independen rumahan papan menengah. Layaknya seorang desainer mandiri, ia membuat dan memfoto hasil karyanya tersebut yang tentu saja bertujuan untuk sebuah promosi. Sehingga tak lama ia menerima telepon dari rekannya yang mengatakan bahwa ada investor yang ingin bekerja sama dengan dirinya. Dan tentu saja ia tidak menolak tawaran tersebut meskipun ia belum mengetahui siapa investor yang dimaksud. Selang berapa waktu ia dikejutkan oleh kehadiran Kevin yang ternyata adalah suaminya sendiri. Hi. Hi. Sesampainya di rumah, mereka bersantai dan bercanda ria sambil menikmati tempe goreng, cireng, dan kopi luwak. Karena puasa menahan gejolak selama lebih dari 1 bulan 3 minggu 5 hari, Kevin berniat untuk menerobos kerang bulu Natalie malam itu. Suatu yang janggal terlihat di mana tiba-tiba Kevin menghentikan niatnya. Bukan tanpa alasan. Perilaku Kevin tersebut dipicu karena Natalie telah berselingkuh dengan pria lain yang tentu saja membuat Kevin mati rasa. Bisa disimpulkan bahwa rumah tangga yang mereka bangun bertahun-tahun lamanya dibumbui dengan perselingkuhan Natalie yang membuat Kevin kehilangan rasa percaya. Keesokan harinya, Kevin dan Natalie menjumpai seorang dokter psikiater demi menjadi penengah dan menyelesaikan permasalahan rumah tangga yang mereka alami. Dari lubuk hatinya yang terdalam, mereka menginginkan pernikahannya baik-baik saja dan tidak terpisah satu sama lain. Sehingga dokter tersebut menyarankan agar mereka mencari lingkungan yang baru untuk memperbaiki pernikahan dengan memulai kembali semua dari awal. Mendengar pernyataan tersebut, Kevin berniat untuk membeli sebuah rumah baru dan tak disangka rumah tersebut adalah rumah bekas pembunuhan yang ia bereskan seperti yang terlihat di awal film. Karena niatnya tersebut, Kevin dan Natalie terlibat perdebatan sengit dan saling menyalahkan satu sama lain terkait permasalahan masa lalu mereka. Dan tentu saja alasan yang menguatkan adalah Natalie mengetahui bahwa rumah yang dimaksud bekas tragedi pembunuhan. Kevin hanya memberikan alasan yang cukup logis dengan mengatakan rumah tersebut ia pilih karena harga jualnya yang sangat murah. Dengan eksterior dan interior yang mewah, fasilitasnya yang lengkap, meskipun tidak ada satupun yang membeli rumah itu pasca tragedi pembunuhan tersebut. Karena tidak ada pilihan lain dan demi menyelamatkan pernikahan mereka, Natalie merubah pikirannya dengan menyetujui apa keinginan Kevin. Thank you. Congratulations. Thank you so much. Singkat cerita, tibalah Natalie dan Kevin di rumah tersebut dan tidak lupa ditemani oleh adik Natalie yang bernama Dani. Saat Natalie membicarakan hal-hal terkait di rumah tersebut bersama sang adik, tiba-tiba anjingnya Odi menggonggong tepat di depan sebuah pintu.
Jesus. Tidak cukup sampai di situ, keanehan demi keanehan pun mulai terjadi di rumah itu. Di mana saat Kevin dan Natalie sedang tertidur, ia dikejutkan oleh Odi yang kebelet boker. Keesokan harinya, Natalie menjumpai seorang investor yang mendanai karyanya bernama Anne Levin. Sang investor terus-menerus memuji Natalie karena menciptakan desain yang membuat orang sangat tertarik. Dan di akhir pembicaraan mereka, sang investor menawarkan kerjasama kepada Natalie bahwa ia akan dijadikan ikon di ratusan toko pakaian miliknya. Tanpa pikir panjang, saat itu juga Natalie menerima kerjasama tersebut. Di tempat yang berbeda, dan sesuai dengan janjinya kepada Natalie, Kevin disibukkan dengan aktivitasnya sebagai mahasiswa di sebuah universitas. Tak sengaja ia bertemu seorang wanita di dalam kelas bernama Avery yang menjadi partnernya dalam membuat sebuah tugas yang diberikan dosennya saat itu. It's going to be the single fucking greatest class project of all. Malam pun tiba. Sepulang dari tempat kerjanya, Natalie diberikan surprise oleh Kevin dengan sebuah jamuan romantis sebagai bentuk menjaga keharmonisan rumah tangga mereka. Dan lagi-lagi pencarian kerang bulu pun terjadi. Suatu keanehan terjadi di mana suhu ruangan di kamarnya tiba-tiba menurun dengan sendirinya. Dan tentu saja hal itu membuat Natalie terbangun dan memeriksa alat pengatur suhu yang dimaksud. Tidak hanya itu, Natalie semakin dibuat bingung bercampur takut di mana tiba-tiba musik di sebuah ruangan hidup begitu saja. Di pagi harinya, Natalie yang baru saja selesai membersihkan noda-noda hasil pertempuran malam tadi dibuat terpukau dan terpesona dengan sebuah tulisan di sebuah cermin. Yang ada di benak Natalie saat itu pastinya sang suami yang menulis tulisan tersebut. Tidak ingin rasanya melewatkan momen keromantisan mereka, Natalie mengajak Kevin untuk pulang cepat agar mereka bisa kembali menyuburkan sawah sepetak yang sudah mulai mengering. Dan tanpa ragu, Natalie memuji keromantisan Kevin dengan menulis tulisan di sebuah cermin yang baru saja terlihat olehnya. Kevin yang merasa tidak menulis apapun yang tertuju pada istrinya, seketika pembicaraan mereka terhenti karena lagi-lagi sebuah paket majalah X tiba di rumah mereka, dan parahnya kali ini dalam jumlah yang cukup banyak. Terlihat Natalie sedang membicarakan suatu rencana kepada sang adik, di mana Dani menyarankan agar Natalie mengajak ibunya untuk makan malam di rumah barunya. Natalie yang merasa hubungannya dengan sang ibu tidak baik-baik saja, seketika ia menolak, bukan tanpa alasan. Semenjak Natalie menjalin kerjasama dengan sang investor, membuat dirinya sangat disibukkan dengan pekerjaannya sehingga sangat menguras waktunya. Suatu keanehan terjadi di mana kehadiran Odi saat itu membuat Natalie sedikit terganggu dan melempar bola tersebut sehingga berada tepat di bawah ranjangnya. Dan apa yang terjadi? Kemudian Natalie melanjutkan aktivitasnya, di mana siang itu ia menghadiri sebuah rapat yang dibuat oleh Annie Levin dan dihadiri oleh beberapa koleganya. Tak disangka ia bertemu Nick Scott yang merupakan selingkuhannya dahulu. Sungguh suatu hal yang tak terduga terjadi di mana Nick juga salah satu investor dan partner Annie Levin. Tentu saja hal itu membuat Natalie sedikit ragu dan hampir meninggalkan lokasi karena perjumpaan dirinya dengan Nick. Karena ini merupakan kesempatan emas bagi Natalie, mau tidak mau, ia ikut dalam rapat tersebut dan menyetujui kesepakatan kerjasama tersebut. Malam harinya tiba-tiba Natalie terbangun dari tidurnya karena suhu di kamarnya berubah sama seperti beberapa waktu yang lalu. Dan malangnya, Kevin saat itu tidak berada di sana. Selang berapa waktu ia mendengar suara langkah kaki yang berat menuju ke arahnya. Tak lama kemudian Kevin tiba di rumahnya dan mendapati Natalie tertidur di sofa. Sehingga tak lama terjadi perdebatan cukup tegang di antara mereka, di mana Natalie merasakan ada seseorang yang tidak begitu jelas wujudnya yang menghantui dirinya. Dan yang cukup membingungkan adalah hanya Natalie yang diganggu oleh sosok tersebut, tapi tidak dengan Kevin. Sontak hal itu membuat Kevin bingung bagaimana bisa ia merasakan kehadiran sosok tak dikenal di sana, sementara Kevin tidak merasakannya. Terlebih lagi pintu dan jendela yang terkunci selama
ia pergi dan tentu saja Kevin cukup kesal dengan Natalie dan tidak percaya dengan apa yang dikatakannya. Sehingga hal tersebut menuntut mereka menjumpai psikiater dan parahnya, Natalie dipojokkan karena dianggap ia menderita halusinasi paranoid. Sontak hal itu membuat Natalie kesal di mana tidak ada satupun yang percaya dengan perkataannya. Dan di akhir pembicaraan, Kevin hanya bisa menenangkan keadaan dengan mengajak mertuanya untuk makan malam bersama di rumah mereka. Let's go have a shitty meal with your mom. Okay. Di tempat yang berbeda, Dani tiba di rumah sang kakak untuk mempersiapkan acara makan malam yang dimaksud. Tak sengaja Dani melihat sebuah tulisan, yaitu sebuah pesan dari Natalie untuk memberikan makan anjingnya. Belum sempat sang kakak tiba di rumah itu, beberapa kejadian aneh terjadi di rumah tersebut. Scene kemudian mengarah ke tiga orang ini. Sesuai dengan niat mereka, sang ibu yang bernama Farah makan malam bersama mereka malam itu. Tidak ada perasaan curiga mereka dengan tidak adanya sang adik di sana. Buah tidak jauh jatuh dari pohonnya. Begitulah yang pantas diucapkan kepada Natalie dan Farah, di mana mereka bukan menikmati harmonisnya makan malam bersama, tapi justru mereka terlibat perdebatan cukup tegang dan saling menyalahkan satu sama lain, sehingga membuat keadaan menjadi tidak nyaman. Selang berapa waktu, perdebatan mereka terhenti karena tiba-tiba sebuah ledakan terdengar cukup keras. Karena kejadian itu, mereka menghubungi petugas kepolisian untuk mencari tahu siapa pelakunya. Sehingga tak lama Rickardson menunjukkan satu nama yang dicurigai melakukan pengrusakan itu. Kemudian Rickardson menunjukkan sebuah artikel yang terkesan rasis yang diupload di media sosial. Tak disangka sumber artikel yang dimaksud berasal dari media sosial milik Kevin. Dan tentu saja hal tersebut memicu pertikaian antar ras. Sontak pernyataan Rickardson membuat Kevin erosi dan terpikir dalam benaknya bagaimana orang lain bisa berbuat hal demikian sementara ia tidak merasa melakukannya. Masih dalam rasa penasaran dengan rumah tersebut, Natalie memutuskan untuk menjumpai Claudia. Dari percakapan mereka terungkaplah sebuah fakta bahwa Claudia memiliki seorang kakak laki-laki bernama Jay. Jay adalah sosok pria pekerja keras yang sukses dan memiliki seorang istri bernama Erin. Tapi pernikahan mereka tidak seindah yang terbayangkan, di mana Jay yang berselingkuh dengan wanita lain dan Erin pun melakukan hal yang sama bersama seorang pria yang tidak jelas asal-usulnya. Seiring berjalannya waktu, Jay mulai tersadar bahwa apa yang selama ini ia lakukan adalah satu kesalahan dan memutuskan untuk kembali bersama Erin. Sebagai bentuk penebusan kesalahan yang Jay lakukan, ia membuat sebuah rumah dengan segala jerih payah dan seluruh uangnya. Dan Erin sendiri adalah yang mendesain rumah tersebut. Karena niat baik Jay, Erin memutuskan untuk meninggalkan selingkuhannya tersebut. Sampai akhirnya Jay dan Erin dinyatakan tewas oleh pihak kepolisian. Dan di akhir pembicaraan, Claudia meyakini satu hal bahwa Jay tidak sekejam itu apalagi sampai melakukan aksi bunuh diri. Sehingga polisi terpaksa menutup kasus tersebut karena pelaku dan korban tewas bersamaan. Dari kejadian itu bisa disimpulkan bahwa satu hal yang tidak diketahui Claudia adalah karena rasa cinta yang tumbuh semakin bersemi dan rasa memiliki yang kuat, selingkuhan Erin tersebut menghabisi nyawa Erin dan Jay bersamaan dan dibuatlah sebuah sandiwara seolah-olah Jay yang membunuh istrinya sendiri diikuti dengan aksi bunuh diri. Tidak jelas di mana keberadaan selingkuhan Erin tersebut. Sepulang dari rumah Claudia, Natalie dihampiri Robert dan mengatakan akan membeli rumah itu kembali jika mereka merasa tidak nyaman tinggal di sana. Parahnya, harga yang ditawarkan justru lebih rendah dari harga penjualan rumah tersebut. Mengetahui hal itu, tentu saja Natalie tidak mau rugi dan seketika ia menolak tawaran Robert. Sehingga selang beberapa waktu, Natalie mendapat kabar dari Kevin bahwa Odi menderita keracunan makanan dan membuatnya sekarat. Hey, slow down. What's wrong? Not good, is it? His blood contains elements of a powerful toxin.
Lagi-lagi mereka terlibat perkelahian di mana sebuah karangan bunga tiba-tiba dikirimkan seseorang ke rumahnya. Natalie mengakui dirinya bertemu dengan Nick dan itu murni karena profesional pekerjaan. Pernyataan itu tidak serta-merta membuat Kevin percaya, apalagi Natalie memiliki partner kerja yang merupakan selingkuhannya dahulu. Perdebatan kian meluas sehingga Kevin merasa dibohongi karena Natalie dianggap tidak jujur untuk menceritakan hal itu. Keesokan harinya, Natalie berniat menjumpai Annie Levin di kantornya. Sesaat sebelum bertemu, ia mendapati sebuah pesan singkat yang mengatakan Dani harus pergi untuk sementara waktu. Tidak jelas apa maksud perkataan Dani tersebut, dan Natalie hanya menganggap itu adalah hal biasa dan tidak memperdulikannya. Sesampainya di kantor, Annie langsung menegur Natalie karena pekerjaannya tidak selesai sesuai jadwal. Natalie yang merasa bersalah tak bisa berkata banyak dan berjanji akan menyelesaikan segala pekerjaan secepat mungkin. Singkat cerita, malam itu Natalie mendapat telepon dari Nick dan seketika ia mengungkapkan rasa amarahnya. Bagaimana bisa Nick begitu saja mengirim bunga tersebut yang tentu saja perbuatannya membuat Natalie bertengkar dengan Kevin. Suatu keanehan terjadi di mana Nick seketika membantah perkataan tersebut dengan mengatakan bahwa ia tidak pernah mengirim bunga ke rumahnya. Karena Natalie tidak percaya dengan segala ucapan Nick, ia memutuskan untuk memfoto kartu yang dikirim bersamaan dengan bunga tersebut. Dan tak disangka, ia mendapati seseorang tiba-tiba berada di dalam rumahnya. Hey, Nat. Setelah kejadian itu, Kevin menjumpai Richardson untuk mengetahui siapa penyusup yang masuk ke rumahnya tersebut. Suatu hal yang cukup membingungkan terjadi di mana dari semua hal yang dijelaskan oleh Natalie terkait kejadian tersebut tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan. Hal itu dibuktikan dengan rekaman CCTV yang sama sekali tidak terlihat ada penyusup yang masuk ke rumahnya. Sehingga tak berapa lama mereka menjumpai psikiater lagi. Seolah tidak ada habisnya mereka kembali terlibat perdebatan yang selalu menyudutkan Natalie. Di mana Kevin lagi-lagi tidak percaya apa yang dikatakan Natalie setelah sekian banyak kejadian yang ia ucapkan. Terlebih lagi Kevin sendiri tidak merasakan dan menemukan seperti yang Natalie rasakan. Sehingga pembicaraan kian meluas yang pada akhirnya membuat Kevin pingsan seketika. Kevin, what are you doing? Sejenak emosi kita akan tersulut di mana setelah terjadi berbagai rentetan kejadian yang menimpa Natalie, berujung dengan Natalie yang secara tidak langsung menjadi tersangka atas ditemukannya kandungan racun yang ada di darah Kevin. Sontak Natalie membantah dengan tegas pernyataan Richardson dengan mengatakan tidak mungkin ia melakukan itu sementara ia berkomitmen untuk mempertahankan pernikahan mereka. Keadaan semakin memanas di mana Richardson membawa-bawa nama Nick yang mana dulu merupakan selingkuhannya. Terlebih lagi semua yang Natalie ucapkan tidak sesuai dengan kenyataan yang terjadi di lokasi kejadian. Tak banyak yang bisa Natalie katakan karena ia tidak memiliki cukup bukti tentang keberadaan sosok yang menghantui mereka di rumah itu. Singkat cerita, malam itu Natalie dikejutkan dengan kehadiran seseorang yang tak ia kenal. Dan malangnya, tiba-tiba orang tersebut berhasrat tinggi dan ingin membajak sawah sepetak milik Natalie. Beruntungnya Natalie berhasil menggagalkan aksi cabul orang tersebut dan scene mengarah ke tiga orang ini. Kemudian Richardson menyebut satu nama terkait pelaku pembajakan sawah tersebut. Satu ungkapan yang tak terduga di mana Richardson menangkap Robert yang mengaku terlibat dengan kejadian tersebut. Bukan tanpa alasan, keterlibatan Robert adalah ia mengunggah sebuah iklan di media sosial dengan mengatakan seorang wanita yang disebut sebagai Natalie adalah ibu rumah tangga yang kesepian dan haus akan belayan. Tentu saja pernyataan tersebut memancing tindakan asusila yang mengarah padanya. Tidak hanya itu, majalah XXX yang dikirim ke rumah Kevin juga merupakan ulah Robert. Hal itu ia lakukan untuk menakut-nakuti, yang pada akhirnya Kevin dan Natalie membatalkan niatnya untuk membeli rumah yang dimaksud. Satu hal yang masih membuat Kevin bertanya-tanya yaitu tentang keracunan yang menimpa dirinya dan anjingnya Odie. Seketika Richardson menjawab
Menurut pengakuannya, Robert sama sekali tidak memasuki area rumah Kevin. Dan di akhir pembicaraan, Richardson mengungkapkan sebuah fakta yang mengejutkan bahwa Robert terlibat dengan pembunuhan Jay dan Erin. Hal itu ia lakukan karena Robert memiliki banyak hutang dan menjadikan jual beli rumah tersebut sebagai bisnis yang menguntungkan meskipun nyawa adalah taruhannya. Keesokan harinya Kevin dikejutkan dengan sebuah pesan singkat dari Natalie yang menyuruhnya agar tidak pulang malam itu. Sontak hal itu membuat Kevin kecewa dan memutuskan untuk menghabiskan waktu bersama Avery. Berbeda dengan kejadian sebenarnya, Natalie justru menanti kedatangan Kevin dengan mempersiapkan sebuah acara kecil yang berujung dengan pembajakan sawah sepetak. Karena masih diselimuti rasa amarah dan kecewa, Kevin mengabaikan seluruh panggilan dari Natalie. Dan tak diduga, pemikiran Kevin berubah ketika mendengar pesan suara dari Natalie yang menunggunya pulang. Yang pada akhirnya mereka membahas terkait pesan singkat yang dikirim Natalie beberapa waktu yang lalu. Demi meyakinkan dirinya, Kevin mengirimkan seluruh bukti pesan singkat tersebut dan dari sinilah teror dimulai. Selang berapa waktu Kevin sudah berada di rumah itu. Ia yang tidak mengetahui Natalie telah disekap oleh seseorang, sebut saja Suryo. Dengan santai ia mencari keberadaan Natalie. Di sisi lain, Suryo tak sengaja melihat Kevin dan bergegas menyusulnya. Kesempatan tidak datang dua kali, begitulah kira-kira yang pantas terucap. Natalie tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk membebaskan diri dan berniat untuk menghabisi nyawa Suryo. Sangat mirip dengan film India kebanyakan, polisi pun tiba di lokasi di saat pesta tikam menikam telah selesai. 1 bulan berlalu, Kevin, Natalie dan anjingnya yang belum dikasih nama memutuskan untuk pindah dari rumah itu dan film pun. I know I look. Okay, Oke, secara keseluruhan cukup dikemas dengan apik. Not bad lah ya. Lumayan bikin tegang, seremnya maksudnya. Ada beberapa film yang pernah saya tonton dengan tema yang sama, tapi saya lupa judulnya apa. Udah lama juga soalnya. Saya cuma terpikir gimana kalau di posisi Natalie gitu. Gimana rasanya jadi orang yang gak dipercaya ya, apalagi sama orang terdekat. Padahal nyawa udah hampir terbang nih. Duh, sakitnya tuh kayak dianu bro. Oke, satu pesan positif yang bisa kita petik dari film ini yaitu berhati-hatilah pindah ke rumah baru. Cari tahu dulu deh latar belakang rumahnya ya. Periksa semua bagian rumahnya yang akan kita tempati tuh. Periksa toiletnya, duduk, jongkok, atau menyamping. Tanya ke orang sekitar juga bisa, kayak Pak RT, lurah, ya janda-janda setempat gitu. Biar nanti nggak kejadian kayak di film ini. Kalau takut sama demit tinggal baca doa, ya nggak? Nah kalau orang jahat kayak si Suryo gitu nggak cukup cuma doa bro, nyawa juga taruhannya. Masih seperti biasa, saya sarankan agar Anda tonton versi full movie-nya ya. Ada nya tuh, pasti Anda suka. Yap, izinkan saya pamit. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf jika ada kesalahan ataupun kekurangan dan sampai jumpa di video selanjutnya. See ya.